Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rojo, alhamdulillah siang hari ini setelah bergonta-ganti tempat, tadi akhirnya fixnya kita di sini dan saya sudah bersama Indira. Perkenalkan dulu nama lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Mulyasari Paramasuni, tapi kayaknya biar lebih santai dipanggilnya Indira. Indira. Jadi biar lebih santai saya panggil kita ini Ibu, Kanda, atau apa ini? Biasanya sih lebih sering dipanggilnya kakak. Oh kakak, oh iya. Jadi saya sudah bersama kakak Indira. Alhamdulillah beliau berkesempatan siang hari ini. Kemarin saya sempat DM beliau tanyakan waktunya. Akhirnya kita deal hari ini dan alhamdulillah kita bertemu. Broco, kita kulik-kulik dulu bagaimana sosok kakak Indira ini yang sebenarnya. Jadi di kontenku ini kak, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua harus real, semua harus murni apa adanya, bukan ada apanya. Ya siap kira-kira. Iya. Pertanyaan pertama ini, bagaimana menurut yang ada di kepala itu, kalau saya bilang politik milenial atau milenial berpolitik, kira-kira bagaimana tanggapan? Milenial itu tidak bisa kita pungkiri, dia mengambil porsi 35-40% dalam pemilihan. Jadi mereka 35-40% pemilih sebenarnya di Indonesia. Nah, makanya kenapa sasaran utama atau sasaran empuk buat para politisi yang mau maju, entah anggota dewan atau pemimpin daerah, pasti milenial. Pasti milenial. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri juga, mereka ini karena idealis dan terlalu banyak mendengar berita-berita bahwa politisi seperti ini, seperti itu, korupsi dan lain-lain, akhirnya mereka memilih untuk tidak mau terlibat. Tetapi sebenarnya bagaimana cara orang memanfaatkan milenial itu bersama-sama untuk maju, sebenarnya milenial itu penentu demokrasi di masa akan datang. Di masa akan datang? Iya. Di masa sekarang? Di masa sekarang mereka mungkin masih melihat-lihat, makanya kenapa sebenarnya calon pemimpin yang mau mengajak para milenial itu harus punya strategi yang tepat supaya mereka sadar bahwa oh ternyata kami ini milenial ini nanti penentu demokrasi nih, bagaimana demokrasi ke depannya ya mereka yang menentukan gitu. Bagaimana mereka memperbaiki itu di masa yang akan datang ya mereka lah seharusnya gitu. Jadi para pemimpin ini sebaiknya memang mengajak para milenial memperlihatkan bagaimana politik yang baik, tidak seperti yang ada di pikiran mereka, dan mereka akan membuat politik di Indonesia akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi potensi milenial menurut kakak Indira ini sekarang memang sudah melejit ya. Potensinya sudah bagus. Ya. Sudah memang mumpuni untuk menjadi pemimpin, mumpuni untuk dipilih. Iya. Terus bagaimana? Ini kan banyak di kalangan masyarakat awam, contoh ini masyarakat awam. Jangan mau pilih itu deh masih muda. Apa kira-kira dia mau kerja nanti? Jangan sampai pergi cari uang, pergi ndak nanu di kepentingan ini sebagai rakyat biasa. Karena masih muda, bisakah dia berpikir itu di DPR? Misalnya contoh. Apa bedanya dengan yang tua? Iya. Kalau kan yang tua pengalaman kan. Pengalaman tapi umurnya sudah tua, let's say seperti itu uangnya sedikit paling dia duduk diam gitu kan. Kita berharap anak muda ini semangat, dia semangat. Nah makanya kenapa anak muda yang mau berpolitik, partai politik punya peranan penting. Bagaimana dia kader dengan baik, kasih pengetahuan, terus kasih pendidikan politik, ya mereka diisi. Nah kemudian kita berharap namanya juga milenial, anak muda, dia up to date nih, semuanya up to date, medsos segala macam. Siapa yang tidak pakai media sosial sekarang? Sebagian besar pasti ada muda. Kita berharap dengan update-nya mereka punya ide-ide baru. Ide-ide baru itu yang memang tentunya kita berharap misalnya untuk pembangunan kota nih ya sama-sama kasihlah ide-ide baru. Kalau yang tua-tua mungkin udah nggak bisa pikir lagi ya, kita berharap anak muda. Jadi di sini ada peran penting menurut kita, ada peran penting memang dari parpolnya sendiri nih. Oh, iya. Bagaimana parpol itu mengkader kadernya dengan politik itu penting ya. Dan
apakah semua yang tua-tua itu memang sudah tidak bisa diharap? Enggak, tidak mengeneralisir ya, tapi maksudnya gini, kalau ada yang bilang anak muda bisa apa? Ya, kalau orang tua udah bisa apa lagi gitu loh, maksudnya udah cukup. Kan setidaknya yang tua-tua ini sudah membuktikan. Ya, itu, sudah membuktikan. Tapi kita tidak bisa pungkiri dia membuktikan itu mungkin di beberapa tahun kemarin. Sekarang sudah mulai jenuh nih. Iya. Nah, kita butuh ada regenerasi. Ada refresh lagi. Iya, udah mulai jenuh. Udah dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu mereka sudah melakukan hal yang sama. Nah, ada regenerasi dong dari milenial ini. Ayo dong kita kasih ide-ide baru nih. Nah, bikin gebrakan baru. Bikin gebrakan baru. Ya, mereka bisa berkolaborasi. Nanti mungkin dari yang sudah senior atau yang sudah pengalaman, mereka akan support apa, kemudian yang milenial support ide-ide yang baru. Oh. Jadi sebenarnya sih yang ada di otakku ini bagus sih sebenarnya kalau ada compare antara yang tua sama anak-anak muda yang milenial ini ketika dia duduk di DPR atau jadi pemimpin daerah. Bagus sih sebenarnya, jadi yang tua itu sisa berpikir, yang muda yang eksekusi. Nah, itu menurut saya seperti itu. Bagaimana? Bisa jadi seperti itu. Kalau kita lihat kita ada di Makassar, kita bicara DPRD Makassar, sebagian dari mereka yang duduk di DPRD Makassar tuh milenial. Sebagian? Iya. Berapa persen itu yang milenial? Ini kurang lebih 40% ada di dalam. Itu milenial. Sebenarnya 41 kan ya? Masih merasa milenial juga ada. Masih merasa milenial. Sebenarnya 41 minus kita tuh. Ya. Selanjutnya ini Kak, mau tanya apa yang mendorong kita ini untuk kemudian memutuskan mencalonkan sebagai wakil wali kota? Entah itu ada dorongan keluarga, entah itu ada dorongan teman-teman, tim-tim dan lain-lain sebagainya. Nggak ada, dan tidak ada yang menyangka saya bisa diminta untuk menjadi calon wakil wali kota. Itu sebenarnya Kak, saya saja begitu lihat balihota, begitu lihat di medsos dan segala macamnya, misalnya ini Bu Indira langsung tiba-tiba langsung kan maksudnya kita 5 tahun 10 tahun di DPR. Saya itu baru 2 tahun setengah. Baru 2 tahun setengah di DPR. Makanya saya bilang terlalu cepat lompat ini sebenarnya saya kemarin Kak, saya berpikir sayang sekali sebenarnya Bu Indira maju pilwalkot. Saya mau itu habisi dulu masa jabatan di DPR begitu ya. Saya pun juga tidak menyangka sebenarnya, apalagi orang tua saya pun juga tidak pernah menyangka, dan itu keputusan berat yang saya ambil sebenarnya. Karena kenapa? Ya itu terlalu cepat gitu buat saya. Nah, di saat orang-orang masih banyak yang belum tahu saya ini siapa, karena saya memang menduduki jabatan wakil ketua DPRD, tapi tidak pernah muncul seeksis orang-orang yang lain gitu. Jadi keputusan itu saya ambil memang dengan banyak pertimbangan dan tentunya dengan komunikasi dengan orang-orang yang sudah senior. Akhirnya saya memutuskan dan dorongan keluarga pun juga seperti itu. Tetapi tidak saya sesali sampai hari ini, walaupun ternyata kejadian tidak seperti yang kita harapkan, karena banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari situ, dan itu pengalaman saya rasa tidak akan terulang. Jadi saya cuma ngambil positif dari situ, pengalamannya luar biasa, dan saya banyak sekali bisa belajar dari situ. Jadi bukan menyesali, malah bersyukur mungkin ya dapat pelajaran baru, dapat pengalaman baru. Terus ini kalau bahasa nggak sayang gitu kemarin pengorbanan di DPR. Cepat sekali kita tinggalkan DPR. Enggak, udah jalan Allah sih menurutku, karena tidak ada hal yang tiba-tiba terjadi tanpa izin Allah kan. Jadi saya pikir saya sudah menjalani ini dengan 2,5 tahun. Saya rasa mungkin waktu yang singkat, belum habis masa jabatan, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini silaturahmi dengan masyarakat di bawah masih tetap terjalin, saya masih sering ketemu dengan mereka, saya masih sering turun walaupun sudah tidak dalam konteks saya calon wakil wali kota. Jadi silaturahmi itu sama masyarakat masih terjalin sampai sekarang. Undangan ke saya itu masih sama seperti kemarin. Jadi Bro Co, saya bukan karena saya lagi ada sama Kakak Indira terus saya bela beliau, enggak. Jadi memang
di antara semua anggota DPR, mantan anggota DPR maupun anggota DPR yang masih menjabat sampai sekarang, yang balas DM itu cuma Kakak Indira. Jadi kemarin itu kasihan, kita setengah mati sekali cari narasumber karena lama mungkin ini tidak record, lama mungkin tidak merekam. Jadi kita pilih-pilih di Instagram, jadi termasuk saya pilih-pilih Bro Cuk, pilih-pilih di Instagram, termasuk minta maaf yang tersinggung dah, termasuk Kak Melanie Mustari CDM, termasuk Ibu Cicu CDM, cuman ya mungkin beliau masih sibuk dan sempat buka DM dan lain-lain sebagainya. Cuman Ibu Kakak Indira ini yang buka DM, makanya saya salut. Seandainya dia maju lagi pilwal ini nasab. Jadi bagaimana Bu? Terus jadi memang peran milenial kedepannya akan menentukan kemana arah bangsa ini nih. Kalau kita cerita meluas. Jadi bahasa agamanya Bro Cuk, subhanul yaum rijalul ghad. Jadi pemimpin yang akan datang adalah pemuda yang sekarang, bukan yang tua yang sekarang. Kalau yang tua sekarang kayaknya susah mau didorong. Beberapa menit kemudian. Terus Kak, bagaimana menurutnya itu kalau kan ini kaum milenial ini, anak-anak muda milenial ini rentan dengan yang namanya baper. Terus dia terjun di dunia politik. Nah, sementara yang saya pahami tentang politik itu memang agak sensitif, agak beda-beda tipis sama baper ini. Bagaimana menurutnya itu? Mengatasi itu atau ada solusi-solusi? Jangankan yang mau terjun ya ke dunia politik, pendukungnya pun saja sudah jelas kan ini virus baper. Jadi sebenarnya politik itu kita berteman sekarang, kita bisa berlawanan nanti. Kita berlawanan sekarang, kita bisa berteman lagi nanti. Jadi memang sudah seperti itu. Nah, saya ingat, saya juga punya pengalaman tentang baper masalah politik. Pemilihan presiden. Saya berteman 12 orang, bisa terbagi dua hanya gara-gara berbeda pilihan presiden. Coba. Jadi tidak bisa memang dihindari itu, tetapi bagaimana caranya seorang calon pemimpin bisa mengatur ritme para pendukungnya. Kalau calon pemimpinnya juga suka baper, pendukungnya akan jauh lebih suka baper. Iya, berarti tolak ukurnya di calon pemimpinnya. Iya, itu memang karena pendukung ini pasti ada yang fanatik. Oh, tidak bisa, saya mesti tidak mau saya lihat. Nah, sementara pendukungnya masih berkonflik, pemimpinnya sudah berangkulan duduk bersama-sama ngopi, coba. Nah, itu yang sering terjadi sekarang. Iya. Kadang kita lihat di medsos, ini pendukungnya baku hantam statement, misalnya baku berdebat statement. Oh ini saling menyudutkan, saling menyalahkan. Tahu besok ada yang upload, ada yang story di Instagram. Ini calon pemimpinnya berdua. Tapi bisa bersama. Jadi memang kembali berteman. Memang harus calon pemimpin itu harus menetralisir ini. Gitu. Jadi nggak apa-apa pada saat bertarung berkonflik ya itu sudah pasti. Tapi setelah itu tidak bisa. Mereka harus diberi pemahaman bahwa ini politik. Berarti edukasinya adalah ketika kita melihat dua orang calon pemimpin yang berbeda naungan, lalu timnya konflik di bawah, calon pemimpinnya juga konflik di atas. Oh ini tambah bobrok ini persoalan, tambah bobrok ini keadaan. Tidak ada perubahan yang terjadi. Oh berarti memang fokusnya Bro Cuk harus sama calon pemimpinnya. Jadi itu tim-tim yang dibawa wajar lah kalau saya bilang tadi wajar karena euforianya mungkin terlalu tinggi, fanatismenya mungkin ini. Jadi tergantung bagaimana calon pemimpinnya menetralisir hal itu. Coba lihat Pak Jokowi. Iya. Dia bisa mengambil. Tunggu dulu, kita bahas Pak Jokowi ini karena didukung sama Nasdem atau? Oh bukan. Kita calon pemimpin yang sudah terpilih dia mengambil Pak Prabowo sebagai menteri. Padahal mereka kemarin bersaing untuk pilpres. Ya, terbukti Prabowo jadi menteri. Ya, adem-adem nih juga, enggak ada masalah juga. betul. Kemarin ini timnya Prabowo sama si Jokowi ini agak panas-panas gitu. Jadi setelah Pilwalkot kemarin Bu, ini kan berhubungan dengan politik baper tadi. Santer terdengar di masyarakat itu bahwa Kakak Indira, Kakak Cicu baku bombe.
Gitu, karena berlawanan kemarin, lawan kemarin di Pilwalkot Makassar. Betulkah itu? Nah, tadi seperti saya sudah bilang, pada saat kita memang lagi di kontestasi nih, kita lagi sama-sama menjadi calon, iya mungkin karena kita betul-betul bersahabat ini, tiba-tiba kita harus berlawanan nih. Tetapi coba lihat setelah itu, kita bertemu, kita satu partai dan tidak ada permasalahan apa-apa. Nah, para pendukung kami yang tadinya masih berkonflik karena melihat kita sudah cair, akhirnya cair juga. Dan sekarang memang betul-betul tidak ada apa-apa, kami betul-betul baik-baik saja. Tapi begini Kak, saya itu sering lihat, saya jujur saja berucaplah, saya itu sering stalker IG kita, sering stalker IG-nya Kak Cicu. Kemarin yang ada acara apa Nasdem itu, sih kurang paham acaranya apa. Itu yang kita Kak Cicu itu sempat main TikTok bareng. Iya. Cuman yang saya perhatikan itu gestur tubuh, gerakan mata, itu yang saya perhatikan sebenarnya. Jadi itu postingannya jadi udah berarti saya zoom. Saya perhatikan baik-baik itu sebenarnya. Saya perhatikan baik-baik. Nih jangan sampai di depan masyarakat dilihat gue nggak ada yang apa-apa sama Cicu. Saya masih tetap bersahabat. Saya tidak bermusuhan. Tapi ada itu lirikan mata. Nih. Oh enggak. Luar biasa sampai di zoom ya. Tidak, jadi kita itu sebelahan. Iya, bersebelahan. Itu ada yang pembicaraan, ngapain nih kita Bu? Ya ikutin aja Bu, kita itu seperti itu, tanpa mungkin orang tahu ya kita ngomong apa, karena memang kita sahabat udah dari 2011 dan kita satu sekolah, satu SMA. Iya, jadi terus sama-sama lagi di DPR. Iya. Kota ya? Enggak, Ibu Cicu sudah ke provinsi. Tapi di partai kan sama-sama, saya masuk 2011 gitu. Jadi kita tuh pada saat mau TikTok, ngapain nih kita ikutin aja deh Bu, ngapain aja Bu, jadi begitu sebenarnya. Cuman kita sama-sama salting. Sedikit. Kita sama-sama salting, karena ya bayangin kita paling depan loh ini. Iya, paling depan, terus mungkin pengalaman pertama disuruh TikTok. Kita nggak pernah gitu. Jadi ya ngapain gitu, itu kita selalu bisik-bisik seperti itu. Jadi tenang, kita baik-baik saja. Baik-baik saja. Saya itu ngambil kesimpulan Bu, bahwa mungkin ini Kak Indira sama Kak Cicu ini mungkin hukum lebih betul, karena terakhir kita ketemu kan waktu Kak Indira sama Kak Cicu ini kunjungi korban kebakaran di dekat rumah. Itu kan masih sama-sama gitu, karena masih sama-sama di DPR lah. Sama-sama di DPR, sama-sama turun ke lokasi. Akrab sekali kita lihat, pokoknya sahabat kental sekali. Nah, pasca Pilwalkot, saya perhatikan di medsos, di dan lain sebagainya, kita tidak pernah pakai kuliah sama-sama, termasuk Storyta kan saya selalu nonton Storyta. Jadi harus kita tahu, saya ini penonton setia Storyta. Termasuk kita buatkan makanan Anata untuk ini, antar sekolah Anata, dari mobil sampai jemput sekolah, sampai Anata tidur pakai singlet. Jadi menurut saya ngefans memang sebenarnya. Kenapa saya ngefans? Karena di usia yang muda, termasuk tergolong milenial, baru 2,5 tahun lagi di DPR, dia sudah putuskan untuk maju Pilwalkot. Jadi itu keputusan yang biasa, makanya saya ngefans sekali sebenarnya. Jadi saya lihat Storyta itu, tapi ini Rene tidak ada storynya sama Cicu. Atau memang jarang ketemu, atau memang tidak diagendakan. Memang itu jarang ketemu, karena kenapa? Setelah pasca itu kan kita beda dapil, kita maju caleg, kita beda dapil. Jadi cuma ketemu paling rapat-rapat partai kan. Kemudian setelah itu beliau duduk di provinsi, saya akhirnya kembali dengan kesibukan sendiri kan. Jadi kalau kemarin kayak acara di itu baru ketemu lagi. Kemudian itu dalam kapasitas kita memang pasti duduknya berbeda, beliau anggota dewan, beliau ketua partai, itu berbeda itu. Nah terus kemudian acara di mana kemarin terakhir Triple C itu juga sama-sama saya ditugasin untuk menemani tim Jakarta. Nah beliau ngurusin enggak, jadi memang selalu tidak bertepatan, tapi pelantikan Garnita kita sama-sama. Tapi masih sering Iki baku ya. Masih. Dan sampai di WA juga di blog, sama-sama baku blog gitu. Kayak kapan ya itu? Saya masih sering nge-tag dia di, kalau misalnya ada pas foto sama-sama, tag di Instagram. Itu ada 2 kali pas acara, iya. Oh itu yang lewat kayaknya. Nah itu ada tuh pas acara kemarin. Kayaknya sebentar saya bongkar-bongkar lagi. Terus bicara persoalan politik
politik menjelang pilwalkot ini. Ini kan banyak kita lihat baliho-baliho di luar sana yang sih terus terang dari mana ini orang? Dari di baliho deh. Saya tunggu sebenarnya itu baliho tak ada select balihonya orang. Siapa yang mau jadi calon wali kota? Bagaimana kita tanggapi? Apakah makin banyak calon makin bagus atau makin sedikit calon makin bagus? Menurut kita? Saya sih gini, ini kan wali kota beda dengan caleg ya. Jadi wali kota itu benar-benar masyarakat itu memilih figur. Ya. Ini urusannya Kota Makassar, nggak main-main, bukan cuma 3 kecamatan gitu. Jadi memang betul-betul Makassar itu membutuhkan figur calon pemimpinnya yang betul-betul bisa Makassar ke arah Makassar ya ke arah yang lebih baik gitu. Dan itu bukan hanya sekedar ada di visi misinya, itu betul-betul harus mereka direalisasikan. Nah, saya lihat dengan banyaknya calon, ada yang memang masih milenial, kemudian ada yang sudah berpengalaman. Saya rasa itu hal yang positif, menurutku itu bagus, karena kenapa? Berarti sudah banyak kaum milenial atau orang-orang yang baru yang berkeinginan untuk membangun Makassar. Nah, kalau urusan lebih banyak calon lebih bagus atau lebih sedikit calon lebih bagus, ya tergantung, karena di sini kita bicara partai, kemudian independen udah tutup, ya kan? Independen udah tutup. Nah, rebutan partai. Kalau kita lihat dari yang terjadi sekarang, kemungkinan 2 atau 3 pasang calon. Karena udah partai kan ini. Bicara pilwalkot, bagaimana menurut tak pilwalkot dengan uang? Atau politik dengan uang? Kalau pemilihan wali kota atau kepala daerah dengan pemilihan caleg itu jauh berbeda. Pilwalkot ini rata-rata tidak bermain dengan politik uang, terutama untuk masyarakat. Kalau pilcaleg, bayangin caleg ada berapa ya? Jadi kalau itu tidak bisa kita pungkiri. Pasti ada. Nah, pertanyaanku kemudian, Kakak Indira ini waktu mencalonkan di Dapil 5 habis berapa? 2014 ya? 2014. 1,5 M. Itu murni untuk bantuan dan lain sebagainya, atau bahasaku ini ada yang ke atas ada yang ke bawah? Ke atas nggak ada, karena saya nggak murni ke bawah semua. Iya, karena gini, saya ini kan tidak ada pengalaman politik apa-apa. Saya kerja di bank 7 tahun, kemudian suruh masuk partai ceritanya kan, oke. Terus kemudian ada harus 30% perempuan, oke ayolah kita jalan. Nggak ngerti saya mainan ke atas itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar saya turun ke masyarakat, mereka minta bantuan apa itu saya kasih gitu. Jadi minta masjid, minta tenda, minta kursi, itu saya kasih gitu. Jadi memang ya itu mungkin terhitung lumayan besar ya, tapi ya dalam keadaan saya nggak ngerti itu saya kasih aja gitu, karena saya pikir ya udahlah sekalian amal gitu kan. Siapa tuh ada yang manfaatkan Ki? Ya mungkin some of them ada yang memanfaatkan, tapi ya udahlah niatnya emang udah saya bantu aja gitu. Beramal saja. Iya. Bersedekah saja niatnya. Pokoknya mau yang terakhir setelah terpilih kan saya baru ngerti bahwa ternyata saya dipantol-tolong sama gitu. Saya pikir ya udah. Biar meniatkan sedekah saja. Jadi kalau hari ini saya meninggal sama Kakak Indira, yang masuk surga Kakak Indira, kenapa 1,5 M sedekahnya bro? Saya ini kurang wajah. Pertanyaan terakhir ini Kak, kedepannya apakah masih mungkin lagi maju untuk mencalonkan DPR provinsi atau gimana? Insya Allah 2024 saya maju, tapi saya masih mau di kota. Masih mau di kota. Berarti baku lawan kita nanti? Enggak baku karena lawan. Saya juga mau maju. Enggak baku lawan. Saya juga mau maju. Bagaimana Bi? Sama-sama dong. Kira-kira menurut Kakak, kalau saya tiba-tiba pasang baliho di situ, kira-kira ini yang ada di otak tak apa, yang ada di kepala tak apa? Siapa ini orang? Kenapa beda ini orang mau maju? Jadi saya tidak bilang gitu kan.
Saya Kak, kemarin sebenarnya bisa kita tanya nih tim-timku. Kemarin 2014 itu saya sudah ada keinginan berangkat dari 2009 itu kan saya lebih banyak kerja calon. Iya. Jadi saya punya basis sendiri dan saya bisa dibilang saya ketuai di situ di basis itu. Akhirnya dari 2009 kita ada gol 2-3 orang, gol berhasil dulu. Setelah berhasil dulu putus komunikasi, tidak ada lagi. Padahal sebelumnya begini banyaklah janji-janjinya. Dari situ teman-teman selalu bilang, oh sama kita janji. Kalau kau yang maju, misalnya ini saya nih. Kalau kau yang maju, tidak mungkin kau janji karena kita tahu di mana rumahmu, apa kegiatanmu, di mana kau biasa nongkrong. Kau tidak mungkin janji Kalau kau janji saya tutup lorongmu. Kayak begitu orang teman-teman bilang. Jadi kita mulai susun 2014 itu, Tapi akhirnya ada satu kakandaku itu saya tidak perlu sebut namanya. Yang jelas beliau juga Ustadz maju di 2014. Akhirnya saya mundur. Saya tidak mau bersenggolan atau apa, mundur. Dari 2014 ke 2019 itu saya kerja lagi, saya olah lagi itu bagaimana. Cuman dengan budget yang minim karena ya saya tidak sama kita. saya tidak sama kita, saya lebih sentuh dulu awal-awal. Sampai 2018 akhir, termasuk ini timku ada orangnya di sana kan. Itu yang pakai kacamata itu yang agak jelek-jelek sedikit orangnya. Jadi terakhir kendala saya itu restu orang tua. Terakhir. Karena sempat 6:30 pagi ada beberapa orang datang ke rumah untuk izin sama orang tua. Orang tua tetap tidak merestui. Makanya saya tidak jadi. Dan tidak jadi lagi di 2019. Wallahu alam kalau 2024 nanti. Siapa tahu bisa kita sama-sama. Ya betul, jadi nanti saya sudah dengar ceritanya, jadi mudah-mudahan di 2024 masih tidak diizinkan orang tua jadi bisa kerja buat saya. Ini kalau politisi ditemani bicara selalu dibalikin. Iya. Selalu dibalikin. Jadi ada kendala satu kendala lagi yang muncul. Ada yang doakan kita tidak jadi maju. Ya bayangin bro, itu udah punya basis, apalagi yang kurang. Astagfirullah. Iya. Jadi kemarin memang gitu seperti itu ceritanya. Tapi mudah-mudahan lah kita sama-sama doakan mudah-mudahan Kakak Indira ini sukses lahir batin, ya sehat terus, sehat walafiat. Nah, terakhir ada mungkin masukan-masukan untuk bro-brocu kaum milenial yang ada di rumah untuk tidak menganggap remeh politik. Ada masukan kan? Ya, untuk semua brocu kaum milenial, mudah-mudahan saya masih masuk di milenial, jadi saya mau semangatin untuk teman-teman kaum milenial bahwa politik itu tidak seperti atau sejahat yang kalian pikirkan, tetapi harus kalian ingat bahwa milenial itu memang idealis, tetapi tetap harus terlibat dalam politik. Karena kenapa? Anda-andalah kaum milenial ini penentu, pengembang demokrasi di masa yang akan datang. Karena kalianlah calon-calon pemimpin hebat untuk Indonesia di masa yang akan datang. Jadi brojo, ingat ke pesannya, kalian para milenial, kalian para pemuda, kalianlah penentu atau pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad, pemimpin yang akan datang adalah pemuda yang sekarang, bukan yang tua sekarang. Itu tadi pesan-pesan motivasi dari Kakak Indira, dan itulah juga tadi pembicaraan singkat saya, sharing singkat saya bersama Kakak Indira. Mudah-mudahan kita semua yang ada di rumah dapat mengambil manfaat di dalamnya. Dan jangan lupa semua brojo, doakan selalu Kakak Indira sukses dalam karirnya, sukses lahir batin, sehat selalu ya. Mudah-mudahan beliau di 2024 bisa maju lagi bersama dengan saya juga. Oke brojo, jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Share kepada Datuta, Titata, Tomanta, Ninita, Tomanta, Nenita, Opata, semuanya brojo, supaya tambah semangat kalian bikin kontennya. Nah, oh iya brojo, tulis di kolom komentar politisi siapa lagi yang bisa saya ajak untuk sharing. Kita bisa
tanya-tanya siapa, tulis di kolom komentar nah, atau bisa juga follow Instagramku Muhammad Irsyad Abdullah. Tulis di atau bisa DM saya siapa lagi politisi yang saya bisa hubungi untuk kita bisa temani sharing. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.